Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya mulai dari sini. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah pernah ikut kelas saya yang bertajuk Surrender, sudah tidak asing dengan gambar tiga hati ini. Siapa di sini yang sudah pernah ikut kelas Surrender atau mungkin sudah pernah baca buku Surrender? Ini saya bahas di buku Surrender. Jadi, ini adalah tiga kondisi hati yang paling bisa menjadi sebab dada kita terasa sempit. Ada banyak faktor, ya, ada banyak hal yang bisa membuat dada kita kok terasa sempit, ya, terasa sesak gitu. Tapi dari sekian banyak faktor itu, kalau boleh kita rangkum, ya, intinya sebetulnya tiga ini aja. Saya mengambil referensi dari apa yang disampaikan oleh Abu Zaid Al-Balkhi dalam kitabnya. Eh, Salah satu kitab beliau, ini diantara akar yang bertanggung jawab terhadap sempitnya dada yang kita rasa. Ini common pain. Apa aja itu? Yang pertama, apa yang disebut dengan al-ghadab. Apa Bapak Ibu? Al-ghadab. Apa itu al-ghadab? Kemarahan, dendam, kebencian. Nah, di situ saya ilustrasikan dengan gambar hati yang terbakar gitu ya. Nah, ini sangat bisa mengganggu kedamaian kita, ya, dan membuat banyak sekali ketidaknyamanan dalam hidup. Kemudian yang kedua, nah ini yang mau kita bahas malam hari ini, al-huznu wal jazau. Al-hazan, ya, kesedihan, kekecewaan, duka. Nah, di situ ilustrasinya hati yang retak, ya, hati yang patah. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam batasan yang wajar sebagai manusia, kita pasti ngalamin tiga hal ini. Betul nggak? Kita ada kalanya ngerasa marah, kita ada kalanya ngerasa kok sakit ya hati ini. Ada kalanya kita pasti ngerasa sedih. Bahkan kadang-kadang kita perlu merasa sedih. Kalau kata Maulana Rumi itu, you have to keep breaking your heart until it opens. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah agar dia terbuka. Karena dari patahan-patahan itu, masuklah cahaya ilahi. Jadi kadang kita perlu merasa sedih, tapi jangan tenggelam terlalu dalam, dan ini malah jadi kendaraan setan. Ini tiga-tiganya bisa jadi kendaraan setan, betul ya? Kemarahan, kesedihan. Setan tuh senang sama seorang mukmin yang berhati murung. Sebagaimana yang sering saya sampaikan. Jadi yang paling disenengin setan itu adalah seorang mukmin yang berhati murung. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam sebuah kalimat. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita pengen disenengin setan, gampang caranya. Gimana caranya? Murung aja. Ya, sedih. Kalau bahasa Sundanya pundung gitu ya, mutung, baut, cemberut. Itu setan seneng tuh, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi perlu kita sadari ini agar kita nggak tenggelam terlalu dalam. Lalu yang ketiga, apa yang disebut dengan al-khauf wal faz'u. Al-khauf itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Di situ saya gambarkan ya ilustrasinya, hati yang mengkerut gitu. Nah, ini memang kerjaannya setan kan? Nakut-nakutin kita, membuat kita banyak cemasnya, bikin kita banyak khawatirnya. Ketika kita mau hijrah misalkan ke jalan yang lebih baik, itu bisikan-bisikan ketakutan ada tuh, ya nggak sih? Ngapain kamu hijrah? Nanti kamu makan apa? Nanti kamu di sana nggak sebanyak ini uangnya. Nah, itu bisikan-bisikan yang nakut-nakutin. Jadi harus kita sadari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tiga kondisi hati yang menjadi sebab dada kita terasa sempit. Nah, malam hari ini saya coba bahas satu aja yang di tengah ini. Boleh ya? Nanti mudah-mudahan lain kesempatan kita dibahas yang lain. Pekan depan insya Allah hari Selasa atau hari Kamis, saya rencanakan untuk membahas yang al-khauf wal faz'u, ya. La takhaf, kalau sekarang bahasan kita la tahzan, untuk jiwa yang bersedih. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang la takhaf, bagaimana agar kita bisa berhenti khawatir. Dan memang obatnya berserah kepada Allah.
Begitu ya. Kita fokus ke sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-hazn, al-huznu wal jaz'u. Jadi ada kekecewaan, ada kesedihan, ya, ada luka, ada duka. Dan setiap kita pasti pernah ngalamin. Betul ya? Di sini ada yang belum pernah ngerasa patah hati mungkin? Ada yang belum pernah ngerasa patah hati? Nah, mungkin ya. Kita pasti pernah merasakan yang namanya hati yang patah, kesedihan. Ketika mungkin apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Nah, sekarang tinggal bagaimana nih caranya agar kita bisa ngebawa kesedihan ini atau mungkin sakit hati ini secara vertikal. Jadi kita bawa ke langit. Kita bawa segala kesedihan kita kepada Allah. Bagaimana agar rasa sedih yang kita rasa, sakit hati, patah hati yang kita rasa, itu jadi kendaraan kita justru untuk lebih dekat dengan Rabb yang Maha Cinta. Maka betul kata Maulana Rumi tadi, kadang-kadang kita perlu membiarkan hati kita pecah. Kadang-kadang kita perlu membiarkan hati kita patah agar dia terbuka. Kan banyak kasus ya orang jadi tobat gara-gara ditinggal kawin gitu. Itu patah hati yang ujungnya jadi baik kalau sikap kita baik, kalau respon kita tepat, gitu ya. Di sini ada Kang Hari nih, guru saya, yang sering ngajarin saya tentang bagaimana merespon setiap episode kehidupan dengan cara yang tepat. Ya, atur nuhun Kang Hari sudah hadir. Dan kalau teman-teman kemarin juga hadir di peluncuran buku Surrender, sudah ketemu ya dengan Kang Hari.